Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Perkembangan selalu memiliki keunikan tersenyum. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya perbendaharaan dan penerapan. Kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Materi kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Terutama butir ketiga yang berbunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Fungsi kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Selain sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Fungsi terakhir yang dimiliki oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Artinya bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan daerah, suku, ataupun golongan. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara seperti 1. Bahasa resmi kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama ialah digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kegiatan yang dimaksud contohnya seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia. Pendidikan sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia sendiri tentu sangat vital dalam dunia pendidikan di Nusantara. Maka dari itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang kedua ialah dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara selanjutnya ialah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Kelima, bahasa media massa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang terakhir ialah untuk menyampaikan berita lewat media massa yang harus menggunakan bahasa baku dan benar. Manfaat bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di sekolah sangatlah penting karena memiliki manfaat untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai pelestarian budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkomunikasi secara baik dan benar, serta mampu mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Manfaat belajar bahasa Indonesia bagi pelajar menumbuhkan rasa cinta tanah air, melestarikan bahasa nasional, memudahkan komunikasi, mengenal nilai luhur budaya Indonesia, menumbuhkan ide-ide kreatif.
Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Ragam bahasa ilmiah ini berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu dan jenis. Komunikasi ilmiah yang digunakan seperti jurnal ilmiah, presentasi, konferensi, atau tesis. Bahasa ilmiah merujuk pada bahasa yang digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah untuk berkomunikasi secara jelas dan tepat. Ada beberapa ciri ragam bahasa ilmiah meliputi ketepatan dan perhatian. Bahasa ilmiah cenderung menggunakan kata yang tepat dan menghindari ambigius. Gaya formal. Bahasa ilmiah umumnya bersifat formal dan menghindari ungkapan atau rasa yang tidak informal. Manfaat bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di sekolah sangatlah penting karena memiliki manfaat untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai pelestarian budaya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkomunikasi secara baik dan benar, serta mampu mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Manfaat belajar bahasa Indonesia bagi pelajar. Pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kedua, melestarikan bahasa nasional. Ketiga, memudahkan komunikasi. Keempat, mengenal nilai luhur budaya. Dan terakhir, menumbuhkan ide kreatif. Bahasa ragam ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Pada bahasa ragam ilmiah, bahasa bentuk luas dan ide yang disampaikan melalui bahasa itu sebagai bentuk dalam tidak dapat dipisahkan. Ragam bahasa ilmiah ini berbeda-beda tergantung pada disiplin ilmu dan jenis komunikasi ilmiah yang digunakan seperti jurnal ilmiah, presentasi konferensi, atau tesis. Bahasa ilmiah merujuk pada bahasa yang digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah untuk berkomunikasi secara jelas dan tepat. Beberapa ciri ragam bahasa ilmiah meliputi ketepatan dan perhatian. Bahasa ilmiah cenderung menggunakan kata yang tepat dan menghindari ambigius. Gaya formal. Bahasa ilmiah umumnya bersifat formal dan menghindari ungkapan atau frasa yang terlalu informal.